Namaku Maya. Usiaku 33 tahun. Selama 9 tahun menikah, aku selalu percaya bahwa suamiku, Rendra, adalah lelaki paling jujur yang pernah ku kenal. Tak pernah sekalipun aku meragukan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sampai pada suatu sore, seorang penjahit tua datang ke rumah kami membawa sebuah kunci besi yang dipenuhi karat. Sejak hari itu, aku sadar ada masa lalu yang selama ini dikubur rapat oleh suamiku. Dan rahasia itu hampir menghancurkan rumah tangga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Tanpa Topeng. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah yang penuh emosi, misteri, dan pelajaran hidup. Sebelum cerita ini berlanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Dan seperti biasa, tuliskan juga di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana. Aku selalu senang membaca sapaan dari berbagai penjuru Indonesia. Namaku Maya. Aku tinggal di pinggiran kota Salatiga bersama suamiku, Rendra. Rumah kami kecil, berada di ujung sebuah gang yang setiap sore dipenuhi suara anak-anak bermain sepeda. Halamannya tak luas, tetapi selalu tampak berwarna karena deretan bunga yang kurawat setiap hari. Aku berjualan bunga potong dan tanaman hias di pasar tradisional. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara Rendra bekerja sebagai tukang servis elektronik rumahan. Ruang tamu kami hampir tak pernah benar-benar kosong. Selalu ada televisi rusak, kipas angin mati, atau radio tua milik pelanggan yang menunggu diperbaiki. Kami bukan pasangan yang hidup berkecukupan. Namun selama 9 tahun menikah, aku tak pernah merasa kekurangan. Rendra bukan tipe lelaki yang pandai merayu. Ia lebih sering menunjukkan kasih sayangnya lewat tindakan-tindakan sederhana. Setiap pagi ia selalu membuatkan teh hangat sebelum aku berangkat ke pasar. Kalau hujan turun, ia akan menjemputku tanpa perlu diminta. Dan setiap kali menerima bayaran servis, ia akan menyisihkan sebagian uang ke dalam sebuah kaleng biskuit bekas yang kami simpan di atas lemari. Kaleng itu adalah saksi impian kami. Suatu malam, setelah menghitung uang hasil servis, Rendra mengguncang kaleng itu sambil tersenyum. Kalau terus begini, mungkin tahun depan kita sudah bisa buka toko sendiri. Aku ikut tersenyum. Yang penting Mas jangan terlalu capek. Aku nggak masalah kalau harus menunggu lebih lama. Rendra menatapku hangat. Aku cuma ingin kamu nggak perlu lagi berdiri seharian di pasar. Kalimat sederhana itu selalu membuatku merasa menjadi perempuan yang paling beruntung. Tetangga kami pun sering berkata bahwa rumah tangga kami jarang terdengar pertengkaran. Dan memang benar. Kalau sedang berbeda pendapat, kami lebih memilih diam sejenak lalu membicarakannya baik-baik setelah suasana tenang. Aku benar-benar yakin, tak ada rahasia di antara kami. Setidaknya, itulah yang selalu kupercaya. Hari itu, langit mulai menggelap lebih cepat dari biasanya. Angin membawa aroma tanah basah, tanda hujan akan segera turun. Aku baru saja selesai menyiram bunga di teras ketika terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Kupikir salah satu pelanggan Rendra datang mengambil barang yang sudah selesai diperbaiki. Aku segera membuka pintu. Di depanku berdiri seorang lelaki tua bertubuh kurus. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Wajahnya dipenuhi kerutan halus yang membuatnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia mengenakan kemeja lengan panjang yang penuh bekas jahitan rapi, seolah pakaian itu telah berkali-kali diperbaiki oleh tangannya sendiri. Di bahunya tergantung tas kain berwarna coklat kusam. Tatapannya teduh, tetapi menyimpan kesedihan yang sulit dijelaskan. "Maaf, nak," ucapnya pelan. "Apakah ini rumah Rendra?" "Iya, Pak. Saya istrinya. Ada yang bisa saya bantu?" Ia tidak langsung menjawab. Perlahan ia membuka tas kainnya. Entah mengapa, dadaku mendadak terasa sesak. Bukan karena takut, melainkan karena sorot matanya seolah membawa kabar yang sangat berat. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu tampak tua. Sudut-sudutnya mulai retak. Debu tipis masih menempel di permukaannya. Lelaki tua itu membukanya perlahan. Di dalamnya terbaring sebuah kunci besi berwarna kehitaman yang dipenuhi karat, serta sebuah buku harian bersampul coklat yang sudah usang. "Apa ini, Pak?" tanyaku bingung. Ia mengangkat kunci itu dengan kedua tangannya. "Tolong berikan ini kepada Rendra. Dan katakan, Pak Karim akhirnya menepati janjinya." Aku mengernyit. "Janji apa, Pak?" Pak Karim hanya menghela napas panjang. "Ada janji yang tidak boleh kubawa sampai mati."
Belum sempat aku bertanya lagi. Suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Siapa yang datang, ya? Tanya Rendra. Ia berjalan santai menuju pintu. Namun langkahnya mendadak terhenti. Matanya membelalak. Wajahnya yang biasanya tenang seketika kehilangan warna. Tatapannya terkunci pada benda yang sedang dipegang Pak Karim. Bibirnya bergetar. Kunci itu. Suara Rendra hampir tak terdengar. Pak Karim menatapnya lama. Aku sudah menyimpannya 19 tahun. Sekarang, waktunya kau membuka semua yang selama ini kau tutup. Rendra memejamkan mata seolah sedang menahan sesuatu yang sangat menyakitkan. Tangannya gemetar ketika menerima kotak kayu itu. Aku belum pernah melihat suamiku setakut ini. Pak Karim tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya membalikkan badan dan berjalan meninggalkan halaman rumah kami. Meski gerimis mulai turun membasahi pakaiannya. Aku hendak mengejarnya. Namun Rendra lebih dulu menarik kotak itu dari tanganku. Tanpa menatap wajahku sedikit pun, ia berjalan cepat menuju kamar. Brak! Pintu kamar ditutup keras. Beberapa detik kemudian terdengar suara kunci diputar dari dalam. Aku terpaku di ruang tamu. Di luar, hujan mulai turun semakin deras. Sementara di dalam rumahku sendiri, aku baru menyadari bahwa lelaki yang selama 9 tahun hidup serumah denganku ternyata menyimpan ketakutan yang bahkan tak pernah kusentuh. Dan saat itu juga, aku tahu, kunci berkarat itu bukan sedang membuka sebuah kotak. Ia sedang membuka masa lalu yang selama ini dikunci rapat oleh suamiku. Hujan turun tanpa jeda sejak Pak Karim meninggalkan rumah kami. Aku masih berdiri di depan kamar, memandangi pintu yang terkunci rapat. Di baliknya ada Rendra, suamiku, lelaki yang selama 9 tahun selalu terbuka soal apapun. Tetapi sore itu, ia memilih mengurung diri hanya karena sebuah kunci berkarat dan buku harian usang. Aku mengetuk pelan. Mas, buka pintunya. Tak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Mas, kita bisa bicarakan baik-baik. Tetap sunyi. Yang terdengar hanya suara hujan menghantam atap seng dan sesekali petir menggelegar dari kejauhan. Hampir 15 menit aku menunggu. Barulah terdengar suara langkah kaki dari dalam. Klik. Pintu terbuka perlahan. Wajah Rendra terlihat jauh berbeda. Matanya merah. Napasnya tidak beraturan. Seolah baru saja menangis. Di tangannya masih tergenggam erat kunci berkarat itu. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Mas. Ia menghindari tatapanku. Aku minta maaf. Kalimat itu justru membuat dadaku semakin sesak. Maaf untuk apa? Rendra tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi kayu ruang tamu sambil menundukkan kepala. Kunci itu masih digenggam begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku duduk di hadapannya. Siapa sebenarnya Pak Karim? Rendra menarik napas panjang. Orang yang selama ini kupikir tidak akan pernah datang lagi. Jawaban itu justru menambah kebingunganku. Lalu kunci itu. Rendra memejamkan mata. Itu milik gudang lama. Gudang apa? Gudang di sebuah panti singgah. Aku mengernyit. Panti singgah. Rendra mengangguk pelan. Sebelum pindah ke Salatiga, hampir 19 tahun yang lalu, aku pernah menjadi relawan di sebuah panti singgah untuk anak-anak terlantar. Aku benar-benar terkejut. Selama menikah, baru kali itu aku mendengar cerita tersebut. Kenapa Mas tidak pernah cerita? Karena aku ingin melupakan semuanya. Nada suaranya terdengar sangat pelan. Seolah setiap kata yang keluar kembali membuka luka lama. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa detik Rendra hanya diam. Tatapannya kosong mengarah ke lantai. Kemudian ia mulai bercerita. Panti itu terbakar. Aku spontan menahan napas. Kebakarannya terjadi tengah malam. Api sangat cepat membesar. Semua orang panik menyelamatkan anak-anak. Ada korban. Rendra mengangguk pelan. Beberapa relawan terluka. Lalu, suara Rendra mulai bergetar. Setelah api padam semua anak berhasil ditemukan. Ia berhenti sejenak. Kecuali satu. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Satu anak. Iya. Anak laki-laki berusia sekitar 2 tahun. Aku menatap wajah suamiku tanpa berkedip. Dia hilang. Kalimat itu membuat ruang tamu terasa begitu sunyi. Aku mencoba mencerna semuanya. Hilang karena terbakar. Rendra menggeleng. Itulah masalahnya. Jenazahnya tidak pernah ditemukan. Aku mulai memahami kenapa Pak Karim datang membawa kunci itu. Terus,
Warga mulai menuduh macam-macam. Ada yang bilang anak itu diculik. Ada yang bilang dijual. Ada juga yang percaya anak itu sengaja disembunyikan. Aku mulai merasakan sesuatu yang buruk. Mas, kenapa Pak Karim mencarimu? Rendra menggigit bibirnya pelan. Karena semakin lama suaranya semakin lirih. Orang yang paling banyak dituduh menyembunyikan anak itu adalah aku. Aku langsung terdiam. Seolah seluruh udara di dalam rumah mendadak menghilang. Apa? Waktu itu aku orang terakhir yang terlihat masuk ke gudang belakang sebelum api membesar. Beberapa orang mengaku melihatku menggendong sesuatu. Tapi tidak ada yang tahu apa. Aku menatap Rendra lekat-lekat. Memangnya benar. Rendra mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat ketakutan yang begitu besar di matanya. Aku tidak pernah menculik siapapun. Kalau begitu kenapa Mas diam selama ini? Rendra kembali menunduk. Itulah kesalahanku. Aku memilih pergi. Aku membiarkan semua orang percaya bahwa aku bersalah. Kenapa? Karena pertanyaanku itu, ia kembali terdiam. Sangat lama. Aku merasa ia masih menyembunyikan sesuatu. Mas, apa masih ada yang belum Mas ceritakan? Rendra mengangguk pelan. Ada. Tapi aku belum sanggup. Jawaban itu membuat emosiku memuncak. Belum sanggup. Sudah 9 tahun kita menikah. Aku selalu percaya sama Mas. Kalau bukan karena Pak Karim datang hari ini, mungkin aku tidak akan pernah tahu kalau suamiku menyimpan masa lalu sebesar ini. Mataku mulai dipenuhi air mata. Bukan karena marah semata, melainkan karena kepercayaan yang selama ini kujaga terasa mulai retak. Aku tidak peduli apa yang terjadi 19 tahun lalu. Yang membuatku sakit adalah, kenapa Mas memilih merahasiakannya dariku? Rendra mengusap wajahnya pelan. Aku takut kehilangan kamu. Tiap kali aku ingin jujur, aku selalu takut kamu akan pergi. Aku berdiri tanpa berkata apa-apa. Aku butuh waktu untuk menenangkan pikiranku. Saat hendak masuk ke kamar, mataku tidak sengaja tertuju pada buku harian yang tadi dibawa Pak Karim. Buku itu masih tergeletak di atas meja. Karena penasaran, aku membukanya. Sebagian besar halamannya sudah kosong. Namun di halaman terakhir, ada secari kertas yang diselipkan. Di sana hanya tertulis satu alamat dengan tinta yang mulai memudar. Temui Bu Endah. Di bawahnya ada sebuah kalimat pendek yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Kalau ingin mengetahui siapa yang sebenarnya membuka gudang malam itu, jangan terlambat. Aku perlahan mengangkat wajah. Kutatap Rendra yang masih terduduk diam di kursi. Saat itulah aku sadar. Pengakuan suamiku sore itu bukanlah akhir dari rahasia. Melainkan awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup kami selamanya. Pagi itu aku hampir tidak tidur sama sekali. Kalimat dalam secari kertas yang kutemukan di buku harian Pak Karim terus berputar di kepalaku. Temui Bu Endah. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa semua ini bukan sekadar tentang seorang anak yang hilang. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang membuat Rendra rela memikul rasa bersalah selama hampir 20 tahun. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun suasana rumah terasa asing. Biasanya Rendra akan bercanda soal telur dadar yang kubuat terlalu tipis atau teh yang terlalu manis. Pagi itu kami makan dalam diam. Sesekali aku menangkap Rendra melirik kunci berkarat yang kini tergeletak di atas meja. Seolah benda itu bukan sekadar sepotong besi tua, melainkan beban yang selama ini menindih hidupnya. Aku menghela napas panjang. Mas. Rendra perlahan mengangkat wajah. Kita harus menemui Bu Endah. Ia langsung menggeleng. Tidak. Kenapa? Aku nggak mau membuka semuanya lagi. Aku menatapnya lekat. Menurut Mas, setelah Pak Karim datang kemarin, hidup kita masih bisa kembali seperti biasa. Rendra terdiam. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih tenang. Aku memang kecewa. Kecewa sekali. Tapi aku lebih memilih mengetahui kebenaran daripada hidup bersama kebohongan. Beberapa detik kemudian, Rendra menutup matanya. Kalau kamu tahu semuanya, mungkin kamu benar-benar akan membenciku. Aku menggeleng pelan. Aku akan membenci kebohongan. Bukan orang yang mau memperbaikinya. Kalimat itu membuatnya menunduk lama. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baik.
Kalau memang ini harus diselesaikan, aku akan ikut. Alamat yang tertulis di secari kertas membawa kami ke sebuah desa kecil di lereng Gunung Merbabu, sekitar 1 jam perjalanan dari rumah kami. Rumah yang kami cari tampak sederhana. Dindingnya masih papan kayu. Di halaman depan terdapat pohon mangga yang sangat rindang. Seorang perempuan lanjut usia sedang menyapu halaman. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Tubuhnya kurus, tetapi gerakannya masih cekatan. "Permisi." Perempuan itu menoleh. "Iya. Apakah Ibu Bu Endah?" Ia mengangguk. "Saya. Ada yang bisa saya bantu?" Rendra tampak gugup. Tangannya bahkan mulai berkeringat. Aku akhirnya memperkenalkan diri. "Nama saya Maya. Ini suami saya, Rendra." Baru saja nama Rendra disebut, sapu di tangan Bu Endah terlepas begitu saja. Tatapannya berubah. Ia memperhatikan wajah Rendra beberapa saat. "Kamu?" Suara perempuan tua itu bergetar. "Kamu masih hidup?" Rendra mengangguk pelan. "Iya, Bu." Bu Endah mempersilakan kami masuk tanpa banyak bicara. Rumahnya dipenuhi lemari kayu tua berisi map-map kusam. Di sudut ruangan terdapat mesin tik yang tampaknya sudah tidak pernah dipakai lagi. "Aku sudah pensiun belasan tahun," katanya sambil menuangkan teh. "Tapi aku memang tidak pernah membuang dokumen lama." Aku mulai merasa harapan muncul. Mungkin di rumah inilah kami akan menemukan jawaban. Aku mengeluarkan buku harian yang ditinggalkan Pak Karim. "Bu, apakah Ibu mengenal beliau?" Bu Endah hanya melirik sekilas. Lelaki keras kepala. Tapi hatinya sebenarnya baik. "Lalu, Ibu tahu tentang kunci ini?" Aku meletakkan kunci berkarat di atas meja. Wajah Bu Endah langsung berubah pucat. Tangannya perlahan menyentuh kunci itu. "Jadi, akhirnya benda ini muncul juga." Aku menahan napas. "Ibu tahu milik siapa?" Perempuan tua itu mengangguk pelan. "Itu kunci gudang belakang. Gudang tempat semua orang percaya seorang anak menghilang." Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa merasakan napas Rendra mulai tidak beraturan. Bu Endah bangkit dari kursinya. Ia membuka salah satu lemari arsip. Butuh beberapa menit sampai akhirnya ia mengeluarkan sebuah map berwarna hijau yang sudah menguning dimakan usia. Seharusnya dokumen ini sudah dimusnahkan. Tapi aku tidak tega. Ia membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat salinan izin pembangunan gudang, daftar inventaris yayasan, dan beberapa lembar berita acara. Aku memperhatikan setiap lembar dengan saksama. Tiba-tiba mataku tertuju pada satu halaman. Ada tanda tangan seseorang. Pak Jatmiko, pendiri yayasan. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Aku melihat tanggal yang tertulis di pojok kanan atas. Aku membaca sekali lagi, lalu menoleh ke arah Rendra. "Mas, ini aneh." Rendra ikut memperhatikan dokumen itu. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. "Ini tidak mungkin." Aku mengangguk. Kalau kebakaran terjadi tanggal 12 Agustus, kenapa izin pembukaan gudang justru dibuat tanggal 15 Agustus? Artinya, dokumen itu dibuat 3 hari setelah kebakaran. Padahal gudang tersebut sudah berdiri jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Bu Endah menghela napas panjang. Itulah yang selama ini membuatku tidak tenang. Dokumen itu diganti. Siapa yang mengganti? Tanyaku cepat. Bu Endah menggeleng. Aku tidak pernah tahu. Tapi malam sebelum arsip itu berubah, ada seseorang yang datang mengambil seluruh berkas asli. Siapa? Perempuan tua itu menatap kami bergantian. Orang terakhir yang kulihat malam itu bukan Pak Jatmiko. Bukan juga Rendra. Lalu siapa, Bu? Tanyaku semakin tidak sabar. Bu Endah menatap keluar jendela sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. Pak Darto. Dia sopir yayasan. Kalau masih ada orang yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi malam kebakaran itu, orang itu adalah Pak Darto. Jantungku berdegup semakin kencang. Namun sebelum kami sempat bertanya lebih jauh, Bu Endah kembali membuka map tua itu. Dari sela-sela dokumen, ia mengeluarkan secarik peta kecil yang sudah lusuh. Peta itu menunjuk sebuah desa terpencil di kaki perbukitan. Semenjak pensiun, Pak Darto tinggal di sini. Tapi hati-hati. Aku mengernyit. Kenapa, Bu? Bu Endah menatap lurus ke arah kami. Dengan suara pelan, ia berkata,
Selama bertahun-tahun, Pak Darto selalu mengatakan bahwa ada satu benda yang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Aku spontan menggenggam kunci berkarat di atas meja. Entah mengapa, aku mulai yakin, benda yang dimaksud Bu Endah adalah kunci yang kini berada di tanganku. Perjalanan menuju rumah Pak Darto memakan waktu hampir 2 jam. Semakin jauh kami meninggalkan kota, jalanan semakin sempit. Aspal perlahan berganti bebatuan. Di kanan kiri hanya terlihat sawah yang mulai menguning dan kebun-kebun milik warga. Sepanjang perjalanan, tidak banyak percakapan di antara aku dan Rendra. Sesekali aku melirik wajahnya. Tatapannya terus mengarah keluar jendela. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Aku mulai menyadari satu hal. Setiap petunjuk yang kami temukan justru membuat Rendra semakin gelisah. Bukan seperti seseorang yang sedang berusaha menyembunyikan kesalahan, melainkan seperti orang yang takut menghadapi sebuah kenyataan. Menjelang siang kami tiba di sebuah desa kecil yang letaknya cukup terpencil. Menurut peta dari Bu Endah, rumah Pak Darto berada paling ujung desa, dekat sebuah sungai kecil. Rumah itu sangat sederhana. Dinding bambunya mulai lapuk. Halamannya dipenuhi tanaman singkong dan beberapa pot cabai. Seorang lelaki tua sedang memperbaiki cangkul di bawah pohon nangka. Tubuhnya kurus. Rambutnya hampir seluruhnya putih. Meski usianya sudah lanjut, sorot matanya masih tajam. Aku menghampiri dengan hati-hati. "Permisi, Pak." Lelaki itu mendongak. "Iya." "Apakah Bapak Pak Darto?" Beliau mengangguk pelan. "Iya." "Ada perlu apa?" Aku belum sempat menjawab ketika Pak Darto melihat Rendra berdiri di belakangku. Tangannya langsung berhenti bergerak. Palu yang tadi dipegang perlahan jatuh ke tanah. "Kamu?" Suara Pak Darto nyaris berbisik. "Kamu masih berani datang?" Rendra menundukkan kepala. "Saya datang bukan untuk membela diri, Pak. Saya hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi malam itu." Wajah Pak Darto berubah keras. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sudah terlambat. Beliau berbalik hendak masuk rumah. Aku segera melangkah mendekat. "Pak, tolong. Saya istrinya Rendra. Saya bahkan baru mengetahui semua ini beberapa hari yang lalu." Pak Darto berhenti. Namun beliau tidak menoleh. Apapun yang dilakukan suami ibu dulu, saya tidak mau ikut campur lagi. Aku menarik napas panjang. "Kalau begitu izinkan saya bertanya satu hal." Beliau tetap diam. "Apakah benar suami saya membawa kabur anak itu?" Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu Pak Darto perlahan membalikkan badan. Tatapannya kini tidak lagi penuh kemarahan, melainkan kelelahan. Saya juga ingin tahu jawabannya. Aku terdiam. "Apa maksud Bapak?" Pak Darto mempersilakan kami masuk rumah. Di ruang tamunya hanya ada meja kayu tua, 2 kursi bambu, dan sebuah lemari kecil yang sudah kusam. Beliau menuangkan air putih ke dalam 3 gelas. Tangannya tampak sedikit gemetar. Aku sudah menyimpan semua ini terlalu lama. Ia menatap Rendra. "Waktu kebakaran itu terjadi, aku memang masih bekerja sebagai sopir yayasan. Pak Jatmiko memintaku selalu siaga malam itu." Rendra mengangguk pelan. "Aku ingat." Pak Darto melanjutkan. "Sekitar 15 menit sebelum api membesar, Pak Jatmiko berlari ke arah gudang belakang. Bersamanya ada seorang anak kecil." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. "Anak yang hilang itu?" tanyaku. Pak Darto mengangguk. "Iya." "Apa yang terjadi setelah itu?" Beliau menarik napas panjang. "Pak Jatmiko memerintahkanku menyalakan mobil." "Cepat," katanya. "Jangan banyak bertanya." "Apakah Bapak melihat Rendra?" tanyaku. Pak Darto memandang suamiku. "Iya. Dia juga ada di sana." Aku menoleh cepat. Rendra memejamkan mata. Seolah kenangan itu kembali hidup di kepalanya. "Mas." "Tapi aku tidak ikut pergi." Rendra berkata lirih. Pak Darto mengangguk membenarkan. "Benar." Rendra tidak naik mobil. Dia tetap berada di halaman panti membantu menyelamatkan anak-anak lain. Aku mengembuskan napas lega. Setidaknya satu tuduhan telah terpatahkan. Lalu siapa yang membawa anak itu? Pak Darto menggeleng. Itulah yang tidak pernah ku ketahui. Karena setelah beberapa kilometer berjalan, Pak Jatmiko menyuruhku berhenti. Ada sebuah mobil lain yang sudah menunggu.
Aku dan Rendra saling berpandangan. Mobil lain? Tanyaku. Iya. Mobil berwarna hitam. Semua kaca ditutup tirai. Aku tidak bisa melihat siapa yang berada di dalamnya. Lalu, Pak Jatmiko turun sambil menggendong anak itu. Setelah berbicara sebentar dengan seseorang, beliau menyerahkan anak tersebut. Dadaku mendadak terasa sesak. Jadi, anak itu memang sengaja dibawa pergi. Pak Darto mengangguk pelan. Tapi aku tidak pernah tahu kemana. Dan aku juga tidak pernah tahu kenapa. Beliau menatap kedua telapak tangannya sendiri. Selama bertahun-tahun aku menyesal. Seandainya malam itu aku berani bertanya, mungkin semua tuduhan terhadap Rendra tidak akan terjadi. Suasana kembali hening. Aku mulai menyadari bahwa semua orang yang terlibat dalam kejadian itu ternyata sama-sama hidup dengan rasa bersalah. Namun masih ada satu hal yang mengganjal pikiranku. Pak, bukankah Bapak mengatakan ada benda yang harus dijaga? Pak Darto perlahan bangkit dari kursinya. Beliau berjalan menuju lemari tua di sudut ruangan. Dari laci paling bawah, ia mengeluarkan sebuah kotak logam kecil yang permukaannya mulai dipenuhi karat. Kotak itu panjangnya sekitar 30 cm. Tidak ada tulisan apapun. Hanya sebuah lubang kunci di bagian depan. Pak Darto meletakkannya di atas meja. Aku sudah menyimpan benda ini selama 19 tahun. Pak Jatmiko menitipkannya kepadaku. Beliau hanya mengatakan satu kalimat. Pak Darto menatap Rendra. Kalau suatu hari Rendra datang mencari kebenaran, serahkan kotak ini kepadanya. Aku menelan ludah. Tanganku perlahan meraih kotak tersebut. Ketika kulihat lebih dekat, bentuk lubang kuncinya terasa sangat familiar. Aku segera mengeluarkan kunci berkarat yang sejak tadi kusimpan di dalam tas. Ku coba mendekatkannya. Ukurannya, bentuk geriginya, bahkan lekukan kepalanya persis sama. Aku menatap Rendra. Ia juga menyadarinya. Tangannya mulai bergetar. Aku memasukkan kunci itu perlahan ke dalam lubang. Klik. Kunci itu masuk dengan sempurna. Aku memejamkan mata sejenak. Entah kenapa, aku merasa jawaban yang kami cari selama ini ada di dalam kotak tua tersebut. Tanganku gemetar ketika menggenggam kepala kunci itu. Ruangan kecil milik Pak Darto mendadak terasa begitu sunyi. Bahkan suara ayam berkokok dari luar rumah terdengar sangat jauh. Aku menoleh ke arah Rendra. Ia hanya menganggukkan kepala pelan. Seolah berkata, "Bukalah." Aku menarik napas panjang. Lalu memutar kunci itu perlahan. Klik. Suara pengunci yang selama hampir 20 tahun terkunci akhirnya terbuka. Entah kenapa, bulu kuduku langsung berdiri. Pak Darto memejamkan mata. Sementara Rendra menundukkan kepalanya. Seakan sudah siap menerima kenyataan apapun yang akan keluar dari dalam kotak itu. Aku mengangkat tutup kotak logam perlahan. Isinya tidak banyak. Hanya beberapa benda yang dibungkus kain putih yang sudah mulai menguning. Aku membukanya satu persatu. Benda pertama, sebuah gelang identitas bayi. Tulisan pada gelang itu sudah mulai memudar. Namun masih bisa kubaca. Bayi laki-laki, 18 Agustus. Tidak ada nama. Hanya tanggal. Aku meletakkan gelang itu di atas meja. Benda kedua, selembar foto yang sudah kusam. Foto itu memperlihatkan seorang balita yang sedang tertawa sambil memegang boneka kayu. Di belakang foto terdapat tulisan tangan. Kalau suatu hari kamu melihat foto ini, berarti waktunya telah tiba. Aku mengernyit. Tulisan itu bukan tulisan Pak Darto. Juga bukan tulisan Pak Karim. Rendra memperhatikan foto tersebut cukup lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku pernah melihat foto ini. Aku menoleh. Di mana? Di ruang kerja Pak Jatmiko. Itu sebabnya aku langsung mengenalinya. Aku kembali membuka isi kotak. Masih ada satu benda lagi. Sebuah amplop coklat yang sudah disegel menggunakan lilin. Segelnya sudah pecah dimakan usia. Di bagian depan hanya tertulis satu kalimat. Jangan dibuka sebelum waktunya. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya bukan surat, melainkan selembar peta sederhana. Peta menuju gudang belakang panti. Aku semakin bingung. Kenapa peta ini disimpan di dalam kotak? Pak Darto ikut menggeleng. Aku juga tidak pernah tahu. Aku hanya diminta menjaga kotak itu. Aku membalik peta tersebut. Di bagian belakang ternyata ada tulisan lain. Tulisan tangan yang jauh lebih rapi.
Kebenaran tidak ada di dalam gudang. Aku membaca keras-keras. Kebenaran tidak ada di dalam gudang. Lalu kenapa kita diberi kunci gudang? Tanyaku. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Suasana kembali dipenuhi kebingungan. Beberapa saat kemudian, Rendra mengambil foto balita itu. Ia memperhatikannya sangat lama. Ada yang aneh. Aku mendekat. Apa? Lihat bajunya. Aku mengamati foto itu lebih teliti. Balita tersebut mengenakan sweater rajut berwarna hijau tua. Di bagian dada terdapat gambar bunga matahari kecil. Aku masih belum mengerti. Rendra berkata pelan. Aku ingat. Semua anak di panti memakai seragam. Tapi anak ini tidak. Aku terdiam. Artinya. Foto ini diambil di luar panti. Kalimat itu membuatku langsung menoleh kepada Pak Darto. Bapak pernah melihat anak ini setelah malam kebakaran? Pak Darto menggeleng mantap. Tidak pernah. Lalu siapa yang memotretnya? Tak ada jawaban. Pertanyaan demi pertanyaan mulai memenuhi kepalaku. Aku merasa setiap petunjuk justru membawa kami semakin jauh dari kebenaran. Saat itulah Pak Darto tiba-tiba berdiri. Aku hampir lupa. Beliau berjalan menuju lemari tua. Dari balik tumpukan buku lusuh, ia mengambil sebuah map tipis. Aku tidak yakin ini penting. Tapi mungkin sekarang waktunya kalian melihatnya. Beliau menyerahkan map tersebut kepadaku. Isinya hanya satu lembar fotokopi daftar inventaris gudang. Aku membacanya perlahan. Di sana tertulis berbagai barang milik yayasan. Lemari besi, meja kayu, generator listrik, rak arsip. Semua tampak biasa. Sampai mataku berhenti pada baris paling bawah. Brankas dokumen hibah tanah. Aku langsung mengangkat wajah. Pak, dulu gudang itu menyimpan dokumen tanah. Pak Darto tampak berpikir. Iya. Kalau tidak salah, semua surat-surat penting yayasan disimpan di sana. Rendra ikut terkejut. Kenapa aku tidak pernah tahu? Karena hanya Pak Jatmiko dan bendahara yayasan yang boleh masuk. Aku mulai menyusun sesuatu di dalam pikiranku. Kalau gudang itu menyimpan dokumen penting, lalu malam kebakaran terjadi, kemudian seorang anak dibawa pergi. Semuanya terasa saling berhubungan. Namun bagaimana caranya? Aku belum menemukan jawabannya. Ketika kami hendak pamit, Pak Darto memanggil kami kembali. Tunggu. Beliau membuka laci kecil di meja, lalu mengeluarkan secari kertas yang sudah sangat kusam. Aku baru ingat. Kertas ini jatuh dari saku Pak Jatmiko malam itu. Aku menerimanya perlahan. Di atas kertas hanya ada satu nama. Bu Nining. Di bawahnya tertulis sebuah alamat lengkap di Kabupaten Temanggung. Aku menatap Pak Darto. Siapa Bu Nining? Beliau menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi Pak Jatmiko menyimpan nama itu di saku bajunya sampai malam kebakaran. Aku melipat kembali kertas tersebut. Semakin banyak petunjuk kami temukan. Namun semuanya justru mengarah pada orang-orang yang belum pernah kami kenal. Saat kami meninggalkan rumah Pak Darto, matahari mulai condong ke barat. Di tengah perjalanan pulang, aku memandangi foto balita yang tadi kubawa. Entah mengapa, aku merasa anak dalam foto itu masih hidup. Dan mungkin, orang yang bernama Bu Nining adalah satu-satunya orang yang mengetahui kemana ia dibawa malam itu. Perjalanan pulang dari rumah Pak Darto terasa jauh lebih sunyi dibanding saat kami berangkat. Aku memang sudah mengantongi satu nama baru, Bu Nining. Namun sebelum menemui perempuan itu, ada satu tempat yang terus mengganggu pikiranku. Gudang yang kuncinya disimpan Pak Karim selama 19 tahun. Gudang yang disebut-sebut menjadi awal dari semua kesalahpahaman. Aku memandang Rendra yang sedang menyetir. Mas. Iya. Aku ingin ke panti itu. Rendra langsung menggeleng. Untuk apa? Aku ingin melihat gudangnya. Itu sudah kosong. Justru karena kosong. Rendra menghela napas panjang. Maya. Aku nggak pernah sanggup kembali ke sana. Aku memegang tangannya pelan. Kalau kita terus menghindar, kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa menit kemudian, Rendra akhirnya membelokkan mobil. Panti singgah itu ternyata sudah lama tidak beroperasi. Bangunannya berdiri di tengah kebun yang dipenuhi ilalang tinggi. Ket temboknya mengelupas. Beberapa jendela sudah pecah.
Ayunan di halaman depan berkarat dan bergoyang pelan diterpa angin. Suasananya begitu sunyi. Sulit dipercaya tempat yang dulu dipenuhi suara anak-anak kini berubah seperti bangunan yang dilupakan waktu. Rendra berhenti di depan gerbang. Ia tidak langsung turun. Tatapannya kosong menatap bangunan tua itu. Aku terakhir ke sini malam kebakaran. Aku menggenggam tangannya. Kita masuk bersama. Ia mengangguk pelan. Gerbang besi berderit ketika kami dorong. Rumput liar hampir menutupi jalan setapak. Semakin masuk ke dalam, suasana semakin membuat dadaku sesak. Ruang kelas kecil, dapur umum, musala, semuanya masih ada. Namun hanya menyisakan debu dan kesunyian. Tiba-tiba langkah Rendra berhenti. Itu. Aku mengikuti arah pandangannya. Di belakang bangunan utama berdiri sebuah gudang kecil. Pintunya terbuat dari besi tua. Catnya sudah mengelupas. Namun bentuk lubang kuncinya persis seperti kunci yang kini kusimpan di dalam tas. Inilah gudangnya. Suara Rendra hampir berbisik. Aku mengeluarkan kunci itu. Saat kumasukkan ke lubang kunci, kunci tersebut langsung pas. Klik. Pintu terbuka perlahan. Bau lembab langsung menyeruak keluar. Aku menutup hidung. Di dalam gudang hampir tidak ada apa-apa. Hanya rak kayu yang lapuk. Beberapa kardus kosong. Lemari besi yang pintunya sudah terbuka. Dan debu yang sangat tebal. Kosong. Gumamku. Rendra berjalan perlahan mengelilingi ruangan. Aneh. Apa? Gudang ini dulu penuh. Sekarang hampir semua barang hilang. Aku mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak ada sesuatu yang tampak mencurigakan. Sampai tanpa sengaja kakiku menyenggol sebuah papan kayu yang terlepas dari lantai. Tok. Suara yang dihasilkan berbeda. Aku berjongkok. Mas. Coba lihat sini. Kami mengangkat papan itu bersama-sama. Di bawahnya terdapat ruang kecil berukuran sekitar 1 meter. Bukan lorong. Bukan ruang bawah tanah. Melainkan tempat penyimpanan rahasia. Di dalamnya hanya ada sebuah kaleng besi yang sudah penyok. Aku segera mengambilnya. Kaleng itu jauh lebih ringan daripada yang kubayangkan. Ketika kubuka, isinya hanya beberapa lembar kertas yang sudah menguning. Aku membacanya satu persatu. Ternyata itu daftar inventaris gudang. Sama seperti yang diberikan Pak Darto. Namun ada satu perbedaan. Di daftar asli ini terdapat satu baris tambahan. Map merah, dokumen hibah yayasan. Aku langsung membandingkannya dengan fotokopi milik Pak Darto. Baris itu memang tidak ada. Seseorang telah menghapusnya. Mas. Berarti dokumen yang diberikan Bu Endah sudah diubah. Rendra mengangguk pelan. Dan yang dihilangkan bukan sembarang barang. Melainkan map merah. Aku membuka lembar berikutnya. Di bagian belakang terdapat catatan kecil menggunakan pensil. Tulisan itu hampir hilang dimakan waktu. Aku menyipitkan mata agar bisa membacanya. Kalau map merah jatuh ke tangan mereka, anak itu pasti dibunuh. Aku membeku. Rendra juga membaca kalimat itu. Wajahnya langsung berubah pucat. Anak itu. Berarti memang dalam bahaya. Aku mengangguk perlahan. Selama ini kami mengira anak tersebut dibawa pergi karena alasan pribadi. Ternyata, sejak awal ada ancaman terhadap nyawanya. Namun siapa yang dimaksud dengan mereka? Belum sempat kami berpikir lebih jauh. Terdengar suara langkah kaki dari luar gudang. Krek, krek, krek. Aku dan Rendra saling berpandangan. Suara itu semakin dekat. Seseorang berhenti tepat di depan pintu gudang. Aku menahan napas. Beberapa detik kemudian muncul seorang lelaki tua mengenakan seragam keamanan lusuh. Rambutnya sudah memutih. Ia menatap kami dengan wajah heran. Kalian sedang apa di sini? Aku segera menjelaskan bahwa kami sedang mencari informasi tentang kebakaran panti bertahun-tahun lalu. Lelaki itu terdiam cukup lama. Aku penjaga tempat ini. Namaku Pak Seno. Sejak yayasan tutup, akulah yang sesekali membersihkan halaman. Aku menunjukkan daftar inventaris yang baru kami temukan. Pak Seno langsung membelalakan mata. Dari mana kalian mendapatkan itu? Dari bawah lantai gudang. Beliau menghela napas panjang. Berarti, akhirnya ada juga yang menemukannya. Aku semakin penasaran. Pak, apakah Bapak tahu siapa yang mengambil map merah itu? Pak Seno menatapku lekat-lekat, lalu berkata pelan.
Aku tidak tahu siapa yang mengambilnya. Tapi aku tahu siapa orang terakhir yang membawanya keluar dari gudang. Jantungku berdegup semakin cepat. Siapa, Pak? Pak Seno mengucapkan sebuah nama yang sama sekali belum pernah kami dengar. Seorang notaris bernama Hendra Prakoso. Aku dan Rendra saling berpandangan. Satu lagi nama baru muncul. Dan semakin jelas bahwa rahasia hilangnya seorang anak ternyata berkaitan dengan dokumen yang nilainya jauh lebih besar daripada yang pernah kami bayangkan. Malam itu aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Nama Hendra Prakoso terus berputar di kepalaku. Seorang notaris. Lalu ada map merah yang sengaja disembunyikan. Kemudian kalimat yang kami temukan di bawah lantai gudang. Kalau map merah jatuh ke tangan mereka, anak itu pasti dibunuh. Semakin banyak petunjuk yang kami temukan, semakin jelas bahwa hilangnya seorang anak bukanlah kecelakaan biasa. Namun anehnya, nama Bu Nining masih terus menggangguku. Perempuan itu disebut dalam secari kertas yang disimpan Pak Jatmiko di sakunya malam kebakaran. Aku merasa, sebelum mencari notaris Hendra Prakoso, kami harus menemui Bu Nining lebih dulu. Perasaanku mengatakan bahwa perempuan itu adalah mata rantai yang hilang. Keesokan paginya kami berangkat menuju Kabupaten Temanggung. Alamat yang ditulis di secari kertas ternyata berada di sebuah desa yang tenang, dikelilingi kebun kopi dan ladang tembakau. Rumah yang kami cari sangat sederhana. Dindingnya dicat hijau muda. Di teras tergantung beberapa pot anggrek yang terawat rapi. Berbeda dengan rumah-rumah lain di sekitarnya, halaman rumah itu terlihat sangat bersih. Aku mengetuk pintu perlahan. Tok, tok, tok. Beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki. Pintu terbuka sedikit. Seorang perempuan berusia sekitar 60 tahun muncul dari balik daun pintu. Wajahnya teduh, namun tatapannya tampak waspada. Iya. Aku tersenyum sopan. Permisi, Bu. Apakah benar ini rumah Bu Nining? Perempuan itu mengangguk pelan. Saya sendiri. Ada keperluan apa? Aku sempat saling berpandangan dengan Rendra sebelum menjawab. Nama saya Maya. Ini suami saya, Rendra. Kami ingin bertanya tentang seseorang bernama Pak Jatmiko. Belum selesai aku berbicara, wajah Bu Nining langsung berubah. Tatapannya beralih kepada Rendra, lalu kembali kepadaku. Beberapa detik ia hanya diam. Kemudian, perlahan ia mendorong pintu hingga hampir tertutup. Maaf. Saya tidak kenal. Dek, aku spontan menahan pintu dengan tangan. Bu, tunggu dulu. Saya mohon. Saya tidak datang untuk membuat masalah. Bu Nining menggeleng kuat. Kalian salah rumah. Aku tidak tahu apa-apa. Ia berusaha kembali menutup pintu. Namun sebelum pintu benar-benar tertutup, Rendra berbicara dengan suara lirih. Bu, saya hanya ingin tahu, apakah anak itu masih hidup? Kalimat itu membuat Bu Nining membeku. Tangannya berhenti di gagang pintu. Napasnya terdengar berat. Perempuan itu memejamkan mata beberapa detik. Ketika membukanya kembali, aku melihat air mata mulai menggenang. Aku sudah menunggu hari ini. Suara Bu Nining nyaris berbisik. Tapi aku tidak pernah benar-benar siap menghadapinya. Beliau akhirnya mempersilakan kami masuk. Rumah Bu Nining terasa hangat. Di ruang tamu terdapat banyak foto keluarga. Namun ada satu foto yang langsung menarik perhatianku. Seorang pemuda sedang tersenyum sambil memegang beberapa pot tanaman hias. Usianya sekitar 21 tahun. Wajahnya teduh. Sorot matanya begitu ramah. Aku menoleh kepada Bu Nining. Siapa ini, Bu? Beliau tersenyum tipis. Anakku. Namanya Naufal. Aku mengangguk pelan. Dia tinggal bersama ibu. Iya. Sejak kecil. Kalimat terakhir itu terasa begitu berat. Aku memperhatikan kembali foto tersebut. Entah hanya perasaanku atau memang benar. Ada sesuatu pada wajah Naufal yang mengingatkanku kepada Rendra. Bukan sangat mirip, namun garis rahangnya, cara ia tersenyum, dan bentuk matanya terlihat begitu familiar. Rendra tampaknya merasakan hal yang sama. Ia memandang foto itu tanpa berkedip. Tangannya mulai gemetar. Bu Nining menyadari perubahan wajah Rendra. Beliau langsung berdiri. Cukup. Kalian harus pulang. Aku terkejut. Bu. Tolong. Kami belum mendapatkan jawaban. Perempuan itu menggeleng sambil memeluk bingkai foto tersebut.
Aku sudah berjanji. Janji kepada siapa? Tanyaku. Bu Nining tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Air matanya jatuh perlahan. Aku tidak boleh menceritakan apapun. Kalau aku melanggar, semua pengorbanan selama ini akan sia-sia. Aku mendekatinya perlahan. Bu, kami tidak akan mengambil siapapun dari ibu. Kalau memang Naufal adalah anak ibu, kami tidak akan mengubah hidupnya. Bu Nining menatapku lama. Tatapan seorang ibu yang sedang bertarung antara rasa takut dan kejujuran. Beberapa menit berlalu tanpa sepatah kata. Akhirnya beliau berjalan menuju kamar. Aku dan Rendra saling berpandangan. Tak lama kemudian Bu Nining kembali membawa sebuah amplop putih yang sudah menguning. Amplop itu masih tersegel rapi. Di bagian depannya tertulis satu kalimat. Untuk dibuka jika Rendra datang mencari kebenaran. Aku dan Rendra sama-sama membeku. Nama suamiku tertulis jelas di sana. Artinya, Pak Jatmiko sudah memperkirakan bahwa suatu hari Rendra akan datang ke rumah ini. Bu Nining menyerahkan amplop itu dengan kedua tangan yang gemetar. Aku tidak pernah membukanya. Pak Jatmiko melarangku. Beliau hanya berkata, kalau suatu hari Rendra datang, serahkan amplop ini apa adanya. Rendra menerima amplop itu perlahan. Tangannya benar-benar gemetar. Aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Namun sebelum ia sempat membuka segelnya, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Brum, brum, brum. Seseorang membuka pagar. Langkah kaki mendekat ke teras. Bu Nining langsung pucat. Naufal pulang. Bisiknya pelan. Aku dan Rendra spontan menoleh ke arah pintu. Beberapa detik kemudian, seorang pemuda masuk sambil membawa beberapa pot tanaman hias. Ia tersenyum kepada Bu Nining. Loh, Bu, ada tamu. Belum sempat Bu Nining menjawab. Mata pemuda itu bertemu dengan mata Rendra. Entah mengapa, mereka berdua sama-sama terdiam. Seolah ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan saat itulah, aku melihat Rendra tanpa sadar berbisik sangat lirih. Wajahnya persis seperti ibunya. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari pemuda yang baru saja masuk ke rumah. Namanya Naufal. Usianya sekitar 20 tahun. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang, dan senyumnya tampak sederhana. Di tangannya masih ada beberapa pot tanaman hias yang tampaknya baru saja diantarkan ke pelanggan. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa kedatangannya membuat jantung 3 orang di ruang tamu itu berdegup tak beraturan. Gak biasanya ibu kedatangan tamu, katanya sambil tersenyum. Bu Nining buru-buru mengusap air matanya. Oh, mereka cuma sedang mencari alamat seseorang. Naufal mengangguk tanpa curiga. Tatapannya sempat berhenti beberapa detik pada wajah Rendra. Maaf, Pak. Kita pernah ketemu ya? Rendra terlihat gugup. Sepertinya belum. Naufal tersenyum kecil. Mungkin saya yang salah ingat. Ia kemudian berpamitan masuk ke kamar untuk membersihkan diri. Begitu pintu kamarnya tertutup, suasana ruang tamu kembali hening. Bu Nining langsung memegang tangan Rendra. Jangan sekarang. Tolong. Jangan sampai dia tahu apapun sebelum kalian mengetahui seluruh kebenarannya. Rendra mengangguk pelan. Saya janji. Aku tidak akan menghancurkan hidup siapapun. Kalimat itu membuat Bu Nining menangis. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa perempuan itu benar-benar menyayangi Naufal seperti anak kandungnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya. Kalau memang Naufal adalah anak yang hilang, apakah kami berhak mengubah hidupnya? Setelah berpamitan, kami kembali ke mobil. Amplop putih itu masih berada di tangan Rendra. Sejak tadi ia belum berani membukanya. Aku menatapnya. Mas, buka saja. Kalau terus ditunda, kita tidak akan pernah selesai. Rendra menarik napas panjang. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka segel amplop tersebut. Di dalamnya terdapat 3 lembar kertas. 1 surat, 1 salinan akta penitipan anak, dan 1 foto. Aku langsung mengambil surat itu. Di bagian bawah tertulis nama Pak Jatmiko. Aku mulai membacanya dengan suara pelan. Rendra, kalau surat ini sampai ke tanganmu, berarti aku sudah tidak ada lagi. Maaf karena membiarkanmu hidup bersama tuduhan yang seharusnya menjadi tanggung jawabku. Aku berhenti sejenak. Dadaku mulai terasa sesak. Aku melanjutkan membaca.
Malam kebakaran bukanlah awal dari semua masalah. Api hanyalah cara untuk mengalihkan perhatian banyak orang. Yang sebenarnya ingin direbut bukan anak itu, melainkan dokumen hibah yang ada di dalam map merah. Aku dan Rendra saling berpandangan. Dugaan kami selama ini ternyata benar. Map merah memang menjadi pusat dari semua peristiwa. Aku melanjutkan membaca. Aku sengaja meminta Pak Darto membawa anak itu keluar dari panti. Tetapi sebelum mobil mencapai tujuan, aku memindahkannya kepada seseorang yang paling bisa kupercaya. Aku spontan menoleh. Berarti Bu Nining. Rendra mengangguk pelan. Beliau memang sudah mengetahui semuanya. Aku kembali membaca surat tersebut. Namun kalimat berikutnya membuat kami sama-sama membeku. Anak itu tidak pernah menjadi target utama. Orang-orang yang mengejar kami bahkan tidak mengetahui siapa dirinya. Mereka hanya percaya bahwa map merah selalu berada di dekat anak tersebut. Aku mengernyit. Apa maksudnya? Rendra juga tampak kebingungan. Aku membaca bagian berikutnya. Karena itulah aku membuat semua orang percaya bahwa anak itu membawa rahasia besar. Padahal yang sesungguhnya kuselamatkan adalah dokumen hibah yang membuktikan tanah yayasan bukan milik keluarga tertentu. Aku menurunkan surat perlahan. Selama ini, semua orang mengejar anak tersebut. Karena mengira ia berkaitan dengan dokumen itu. Padahal, anak itu hanyalah umpan agar perhatian para pelaku beralih. Rendra memejamkan mata. Pak Jatmiko sengaja mengorbankan nama baiknya. Dan membiarkan aku ikut dituduh. Aku melanjutkan membaca bagian terakhir surat. Kalau suatu hari kamu sudah menemukan surat ini, carilah Hendra Prakoso. Dokumen asli hibah tanah ada padanya. Setelah itu, semuanya akan menjadi jelas. Surat selesai. Namun masih ada satu dokumen lagi. Aku membuka salinan akta penitipan anak. Di sana memang tertulis nama Bu Nining sebagai penerima hak pengasuhan sementara. Tapi, nama anak yang tertulis membuatku langsung terdiam. Bukan Naufal, melainkan bayi laki-laki tanpa identitas. Aku mengangkat wajah. Mas, kenapa tidak ada nama? Rendra membaca ulang dokumen itu. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih. Karena saat diserahkan, anak itu memang belum pernah diberi nama. Aku menelan ludah, lalu membuka foto terakhir. Foto itu memperlihatkan Pak Jatmiko sedang menggendong seorang bayi. Di belakang mereka berdiri seorang pria mengenakan jas hitam. Wajah pria itu tampak samar. Namun di balik foto terdapat tulisan tangan. Jangan percaya siapapun yang memakai nama keluarga Prakoso. Aku langsung teringat. Notaris yang disebut Pak Seno bernama Hendra Prakoso. Aku menatap Rendra. Mas, jangan-jangan. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, ponsel Rendra berdering. Nomor yang tidak dikenal. Rendra mengangkat telepon itu. Belum sampai 5 detik mendengarkan. Wajahnya langsung berubah pucat. Apa? Bagaimana bisa? Tangannya mulai gemetar. Ia perlahan menurunkan ponselnya. Aku memegang lengannya. Mas, ada apa? Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Rendra menjawab. Pak Darto. Baru saja ditemukan meninggal di rumahnya. Aku membeku. Dan untuk pertama kalinya sejak penyelidikan ini dimulai, aku merasa, kami bukan lagi sedang mencari masa lalu. Seseorang ternyata sedang berusaha menghapus semua saksi yang masih hidup. Tanganku langsung terasa dingin setelah mendengar kabar tentang Pak Darto. Aku memandang Rendra yang masih memegang ponselnya. Waktu telepon tadi. Siapa yang mengabari? Rendra menarik napas panjang. Ketua RT di desa Pak Darto. Beliau menemukan Pak Darto tidak sadarkan diri di rumahnya pagi ini. Aku menelan ludah. Meninggal karena apa? Rendra menggeleng pelan. Belum tahu. Aparat masih memeriksa. Suasana di dalam mobil mendadak sunyi. Bayangan wajah Pak Darto yang kemarin masih sempat berbincang dengan kami terus terlintas di kepalaku. Ia baru saja menyerahkan kotak logam. Ia baru saja menunjukkan petunjuk baru. Dan sekarang, orang itu sudah tiada. Aku memejamkan mata. Mas. Menurut Mas, ini kebetulan. Rendra tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih. Aku tidak ingin menuduh siapapun. Tapi waktunya terlalu berdekatan. Aku mengangguk pelan. Apapun penyebab meninggalnya Pak Darto, kami tidak bisa lagi menunda penyelidikan.
Satu-satunya petunjuk yang tersisa kini mengarah kepada satu nama. Hendra Prakoso. Alamat kantor notaris Hendra Prakoso berada di pusat kota Magelang. Gedungnya tampak sederhana. Hanya bangunan 2 lantai dengan papan nama kecil di depan. Aku sempat terkejut. Entah kenapa aku membayangkan kantor yang jauh lebih besar. Kami masuk ke ruang resepsionis. Seorang pegawai perempuan menyambut dengan ramah. "Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu?" Rendra menjawab pelan. "Kami ingin bertemu Pak Hendra Prakoso." Pegawai itu membuka buku agenda. "Maaf. Bapak sedang tidak menerima tamu." Aku mengeluarkan foto yang kami temukan di dalam amplop. "Kalau begitu, tolong sampaikan bahwa kami datang membawa ini." Perempuan itu melihat foto tersebut. Wajahnya langsung berubah. "Sebentar." Ia buru-buru masuk ke ruangan dalam. Tak sampai 2 menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 65 tahun keluar. Rambutnya memutih rapi. Ia mengenakan kemeja putih dan rompi abu-abu. Tatapannya tajam, tetapi tenang. Ketika melihat foto di tanganku, ia langsung menghentikan langkah. "Dari mana kalian mendapatkannya?" Suara pria itu terdengar berat. Rendra maju 1 langkah. "Pak Jatmiko." Pria itu memejamkan mata, lalu mempersilakan kami masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu dipenuhi rak berisi dokumen. Hampir seluruh dinding tertutup map dan arsip. Di atas meja kerja terdapat sebuah jam pasir kecil yang terus mengalir pelan. Hendra Prakoso duduk di hadapan kami. "Aku sudah menunggu hari ini." Kalimat itu membuatku kembali terkejut. Semua orang selalu mengatakan hal yang sama. "Apa maksud Bapak?" Ia tersenyum tipis. "Karena Pak Jatmiko sudah mempersiapkan semuanya sejak lama." Aku mengeluarkan surat yang kami bawa. "Apakah Bapak mengenalnya?" Hendra mengangguk. "Bukan hanya mengenal. Kami bersahabat hampir 30 tahun. Aku langsung mengajukan pertanyaan yang sejak lama mengganjal. "Apakah benar Bapak membawa map merah keluar dari gudang malam kebakaran?" Beliau tidak menyangkal. "Benar." Ruangan kembali sunyi. Rendra menggenggam erat kedua tangannya. "Jadi, semua ini memang direncanakan?" Hendra menghela napas panjang. "Tidak. Yang direncanakan hanya penyelamatan. Kebakaran itu sendiri bukan bagian dari rencana." Aku mengernyit. "Bapak yakin?" "Sangat yakin." Ia membuka salah satu laci mejanya, lalu mengeluarkan sebuah map merah yang kondisinya masih sangat baik. Aku langsung mengenalinya. Map merah, benda yang selama ini kami cari. Hendra meletakkannya perlahan di atas meja. "Ini yang kalian cari." Aku menatap map itu tanpa berkedip. "Boleh kami membukanya?" "Boleh." Dengan hati-hati aku membuka isinya. Ternyata bukan sertifikat tanah seperti dugaanku, melainkan salinan akta hibah, daftar aset yayasan, dan beberapa surat kuasa. Aku membolak-balik seluruh dokumen. Tidak ada satupun yang menyebut nama anak yang hilang. Aku semakin bingung. "Pak, kalau hanya dokumen seperti ini, kenapa sampai ada orang yang rela memburu seorang anak?" Hendra tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil satu amplop lain dari laci bawah. Amplop itu jauh lebih tua. Di bagian depannya tertulis satu kalimat. "Dibuka hanya jika semua saksi telah memberikan kesaksiannya." Beliau menyerahkan amplop itu kepada Rendra. "Ini peninggalan terakhir Pak Jatmiko. Bukan untukku. Bukan juga untuk Maya. Melainkan untukmu." Rendra menerima amplop tersebut perlahan. Tangannya kembali bergetar. "Apa isinya?" Hendra menggeleng. "Aku tidak pernah membacanya. Itu permintaan sahabatku." Rendra menatap amplop itu cukup lama, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada 1 lembar surat. Ia mulai membaca dalam diam. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Air matanya perlahan jatuh. Aku belum pernah melihat Rendra menangis seperti itu. "Mas, apa isi suratnya?" Rendra tidak sanggup menjawab. Ia menyerahkan surat itu kepadaku. Aku membacanya. "Rendra, selama ini kau mengira aku menyelamatkan seorang anak." Aku melanjutkan ke baris berikutnya. "Padahal yang sesungguhnya kuselamatkan ada 2. Aku berhenti. Dadaku langsung berdebar. 2? Aku membaca kalimat selanjutnya. 1 adalah bayi itu. Yang kedua adalah ayah kandungnya.
Aku langsung mengangkat wajah. Jantungku berdegup sangat keras. Ayah kandungnya. Aku menatap Rendra. Ia perlahan mengangguk. Lalu berkata dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Selama ini, aku ternyata juga sedang diselamatkan. Aku membeku. Artinya, semua tuduhan yang selama ini melekat pada Rendra, bukan sekadar kesalahpahaman, melainkan bagian dari pengorbanan seseorang yang sengaja membiarkan dirinya dibenci demi menyelamatkan dua nyawa sekaligus. Aku membaca kembali surat itu berulang kali. Kalimat terakhir masih terasa sulit ku percaya. Yang sesungguhnya ku selamatkan ada dua, bayi itu, dan ayah kandungnya. Aku menatap Rendra. Selama ini aku mengira ia hanya korban fitnah. Ternyata, ia sendiri juga menjadi sasaran. Mas, apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Rendra mengusap wajahnya pelan. Lalu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia memutuskan menceritakan seluruh kejadian yang selama ini dipendamnya. Malam itu, ucapnya lirih, aku memang sedang bertugas menjaga anak-anak di panti. Pak Jatmiko tiba-tiba datang ke ruang tidur. Wajah beliau sangat panik. Rendra, katanya, apapun yang terjadi nanti, jangan keluar dari halaman panti. Aku menyimak tanpa memotong. Beliau juga mengatakan, kalau ada orang yang bertanya, aku harus bilang tidak melihat apa-apa. Aku mengernyit. Kenapa? Karena sejak beberapa hari sebelumnya, ada orang-orang yang terus mengawasi panti. Aku langsung teringat pada catatan di gudang. Kalau map merah jatuh ke tangan mereka. Rendra melanjutkan. Awalnya aku tidak mengerti. Sampai Pak Jatmiko memperlihatkan sebuah map merah. Kalau dokumen ini jatuh ke tangan orang yang salah, katanya, banyak orang kecil akan kehilangan tanah yang selama ini menjadi tempat mereka mencari nafkah. Aku memandang Hendra Prakoso. Beliau mengangguk pelan. Itu benar. Tanah yayasan bukan hanya aset bangunan. Di dalamnya ada lahan pertanian yang selama puluhan tahun digarap warga. Kalau dokumen hibah itu hilang, seluruh lahan bisa berpindah tangan. Aku mulai memahami besarnya persoalan. Ini bukan sekadar perebutan harta keluarga, melainkan menyangkut kehidupan banyak orang. Rendra kembali melanjutkan ceritanya. Tak lama setelah itu, terdengar suara ledakan. Api langsung membesar. Semua orang panik. Aku hanya fokus menyelamatkan anak-anak. Ia berhenti sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Setelah semua selesai, aku baru sadar orang-orang mulai mencariku. Mana Rendra? Dia tadi ke gudang. Dia membawa anak itu. Aku mencoba menjelaskan. Tapi tidak ada yang percaya. Aku menggenggam tangannya. Kenapa Mas tidak melawan? Rendra tersenyum pahit. Karena malam itu, Pak Jatmiko sempat berkata satu kalimat. Kalau kau ingin anak itu tetap hidup, biarkan mereka membencimu. Air mataku langsung jatuh. Jadi selama hampir 20 tahun, Rendra sengaja memikul tuduhan itu. Bukan karena bersalah, melainkan karena memegang janji. Suasana di ruang kerja Hendra Prakoso menjadi sangat emosional. Beberapa saat kemudian, Hendra membuka sebuah lemari besi kecil. Beliau mengeluarkan sebuah buku kulit berwarna hitam. Ini catatan pribadi Pak Jatmiko. Beliau menyerahkannya kepada kami. Silakan baca halaman terakhir. Aku membuka halaman yang dimaksud. Tulisan tangan Pak Jatmiko masih terlihat jelas. Kalau suatu hari Rendra membaca ini, katakan bahwa aku tidak pernah menyesal memilihnya. Aku melanjutkan membaca. Dia mungkin kehilangan nama baiknya. Tetapi karena pengorbanannya, banyak keluarga masih memiliki rumah dan tanah sampai hari ini. Dadaku terasa sesak. Aku memandang Rendra. Selama ini, aku sempat kecewa karena ia menyimpan rahasia. Namun sekarang aku mulai mengerti. Bukan karena ia tidak percaya kepadaku, melainkan karena ia sedang menjaga janji kepada orang yang telah mengorbankan segalanya. Hendra Prakoso kembali berbicara. Sebenarnya masih ada satu orang yang harus kalian temui. Aku mengangkat wajah. Siapa? Beliau mengambil sebuah kartu nama tua dari dalam buku. Ketua yayasan yang sekarang. Namanya Surono Wibawa. Beliau satu-satunya orang yang mengetahui kemana seluruh dokumen asli dipindahkan setelah kebakaran. Aku mengernyit.
Bukankah map merah sudah ada di tangan Bapak? Hendra menggeleng. Itu hanya salinannya. Aku dan Rendra langsung saling berpandangan. Salinan. Benar. Dokumen asli jauh lebih penting. Di dalamnya bukan hanya surat hibah, tetapi juga surat wasiat terakhir yang belum pernah dibuka. Aku kembali terdiam. Surat wasiat. Hendra mengangguk. Itulah alasan Pak Jatmiko rela mempertaruhkan semuanya. Karena isi surat itu akan membongkar siapa dalang yang sebenarnya berada di balik kebakaran. Ruangan mendadak sunyi. Jantungku kembali berdegup kencang. Selama ini kami mengira seluruh misteri hampir selesai. Ternyata, kami baru berada di ambang jawaban terbesar. Sebelum kami berpamitan, Hendra menatap Rendra cukup lama. Ada satu hal lagi. Apa, Pak? Jangan datang sendiri menemui Pak Surono. Kenapa? Hendra menarik napas panjang. Karena sejak beberapa minggu terakhir, beliau merasa ada seseorang yang terus mengikuti setiap langkahnya. Aku dan Rendra saling berpandangan. Perasaan tidak nyaman kembali muncul. Kalau benar masih ada orang yang mencari dokumen asli, berarti semua bahaya belum berakhir. Dan surat wasiat yang belum pernah dibuka itu, mungkin akan menjadi jawaban terakhir yang selama ini kami cari. Sepanjang perjalanan menuju rumah Pak Surono Wibawa, aku terus memandangi map merah dan buku catatan peninggalan Pak Jatmiko yang kami simpan di dalam tas. Semakin dekat dengan akhir pencarian, justru dadaku semakin gelisah. Bukan karena takut menemukan kenyataan, melainkan karena aku takut kenyataan itu kembali menghancurkan seseorang yang tidak bersalah. Rendra memecah keheningan. Kalau nanti semuanya terbukti, aku cuma punya satu keinginan. Aku menoleh. Apa? Aku ingin nama Pak Jatmiko kembali baik. Aku tersenyum tipis. Dan nama Mas juga. Rendra hanya menggeleng pelan. Namaku tidak penting. Yang penting, semua orang tahu beliau bukan orang jahat. Kalimat itu membuatku semakin yakin. Lelaki yang duduk di sampingku bukan sedang mencari pembenaran untuk dirinya. Ia hanya ingin menuntaskan amanat seseorang yang telah melindunginya selama hampir 20 tahun. Rumah Pak Surono berada di pinggir kota, berdampingan dengan sebuah kebun buah yang luas. Bangunannya sederhana, tidak seperti rumah seorang ketua yayasan. Saat kami tiba, seorang pria lanjut usia sedang menyiram tanaman di halaman. Rambutnya memutih, tubuhnya masih tegap. Ia menghentikan aktivitasnya ketika melihat Rendra. Jadi, akhirnya kamu datang juga. Aku kembali mendengar kalimat yang sama. Seolah semua orang memang sudah menunggu hari ini. Pak Surono mempersilakan kami masuk. Belum lama kami duduk, beliau membuka percakapan. Hendra sudah meneleponku. Aku tahu kalian sedang mencari jawaban terakhir. Aku mengangguk. Benar, Pak. Katanya dokumen asli ada di Bapak. Pak Surono berdiri. Beliau berjalan menuju lemari kayu tua yang berada di sudut ruang tamu. Dari laci paling atas, beliau mengeluarkan sebuah tabung dokumen berbahan logam. Segelnya masih utuh. Di bagian depan tertulis tulisan tangan yang mulai memudar. Dibuka hanya setelah Rendra mengetahui seluruh kebenaran. Pak Surono menyerahkan tabung itu kepada Rendra. Ini amanat terakhir Pak Jatmiko. Selama bertahun-tahun aku menyimpannya. Rendra menerima tabung itu dengan kedua tangan. Tangannya kembali bergetar. Perlahan ia membuka segel logam tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen asli hibah tanah. Namun yang paling atas adalah sebuah amplop putih bertuliskan surat wasiat. Aku menahan napas. Rendra membukanya perlahan. Kemudian mulai membaca dengan suara lirih. Aku, Jatmiko, menulis surat ini dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun. Ruangan langsung hening. Rendra melanjutkan. Kalau surat ini telah dibuka, berarti rahasia yang selama ini kusimpan akhirnya sampai pada waktunya. Aku memperhatikan wajah Pak Surono. Beliau memejamkan mata. Seolah sudah hafal setiap isi surat itu. Rendra kembali membaca. Kebakaran panti bukanlah kecelakaan yang direncanakan oleh Rendra. Bahkan Rendra adalah orang yang menyelamatkan sebagian besar anak-anak malam itu. Air mata Rendra mulai jatuh. Aku menggenggam tangannya. Ia terus membaca. Aku sengaja memintanya diam dan menerima semua tuduhan. Karena bila orang-orang mengetahui siapa yang sebenarnya membawa dokumen hibah keluar malam itu,
maka bukan hanya bayi tersebut yang akan diburu. Rendra juga akan dibunuh. Aku langsung menutup mulutku. Selama ini, pengorbanan itu ternyata jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan. Bukan sekadar menjaga rahasia, melainkan mempertaruhkan nyawa. Rendra membaca bagian berikutnya. Orang yang mengambil dokumen dari gudang adalah aku sendiri. Hendra Prakoso hanya menyimpannya agar kelak dapat diserahkan kepada orang yang tepat. Pak Surono mengangguk pelan. Itulah kebenarannya. Aku mengembuskan napas lega. Akhirnya semua kepingan mulai menyatu. Namun surat itu belum selesai. Rendra kembali membaca. Aku meminta maaf kepada Rendra karena telah membiarkannya hidup dalam tuduhan selama bertahun-tahun. Tetapi aku yakin suatu hari akan ada seseorang yang memilih mencari kebenaran daripada hidup dalam kebencian. Aku membeku. Kalimat itu terasa seperti ditujukan kepadaku. Tanpa sadar air mataku mengalir. Seandainya waktu itu aku memilih pergi dari rumah, mungkin semua rahasia ini tidak akan pernah terungkap. Pak Surono tersenyum tipis. Pak Jatmiko memang percaya istri Rendra akan menjadi orang yang menyelesaikan semuanya. Aku menundukkan kepala. Tidak pernah terbayang bahwa keputusanku untuk bertahan justru menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Setelah suasana sedikit tenang, Pak Surono mengeluarkan satu map kecil lagi. Masih ada satu dokumen. Aku mengernyit. Apa lagi, Pak? Beliau membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat salinan akta pengasuhan sementara atas seorang bayi laki-laki. Nama pengasuhnya, Bu Nining. Aku tersenyum lega. Berarti semua benar. Pak Surono mengangguk. Naufal memang anak yang dahulu diselamatkan. Tetapi, beliau berhenti sejenak. Aku langsung merasakan sesuatu yang aneh. Tetapi apa, Pak? Pak Surono memandang kami bergantian. Naufal belum mengetahui semua ini. Dan keputusan terakhir tetap harus datang dari dirinya. Aku mengangguk pelan. Itu memang benar. Kami tidak boleh memaksakan hubungan hanya karena ikatan darah. Rendra menatap surat wasiat itu sekali lagi. Lalu berkata lirih, aku hanya ingin meminta maaf. Bukan meminta dia memanggilku ayah. Aku menggenggam tangannya erat. Saat itulah aku sadar. Perjalanan kami hampir selesai. Yang tersisa hanyalah pertemuan terakhir yang akan menentukan apakah luka selama 20 tahun benar-benar bisa sembuh. 3 hari setelah bertemu Pak Surono, kami kembali datang ke rumah Bu Nining. Namun kali ini, langkah kami terasa jauh lebih ringan. Semua pertanyaan yang selama berminggu-minggu memenuhi kepalaku akhirnya telah menemukan jawaban. Kunci berkarat, gudang tua, map merah, surat wasiat. Semuanya ternyata saling berkaitan. Yang selama ini tampak seperti kejahatan ternyata adalah rangkaian pengorbanan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Sesampainya di rumah Bu Nining, perempuan itu sudah menunggu di teras. Seolah ia memang mengetahui kami akan datang. Tatapannya langsung tertuju pada map dokumen yang dibawa Rendra. Jadi, semuanya sudah kalian ketahui. Rendra mengangguk pelan. Sudah, Bu. Tidak ada lagi yang kami sembunyikan. Bu Nining menghela napas panjang. Air matanya langsung jatuh. Selama 20 tahun. Aku selalu takut hari ini datang. Rendra mendekatinya. Lalu menundukkan kepala. Maafkan saya. Perempuan itu terkejut. Kenapa justru kamu yang meminta maaf? Rendra tersenyum pahit. Karena selama ini ibu harus memikul beban sendirian. Membesarkan seorang anak sambil menyimpan rahasia sebesar ini. Bu Nining menggeleng pelan. Aku tidak pernah merasa terbebani. Naufal adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Kalimat itu membuatku ikut berkaca-kaca. Aku benar-benar melihat kasih sayang seorang ibu. Bukan ibu kandung, tetapi ibu yang membesarkan dengan seluruh hatinya. Tak lama kemudian terdengar suara motor memasuki halaman. Brum, brum. Naufal pulang. Ia tersenyum seperti biasa sambil membawa beberapa bibit tanaman. Loh, Pak, Bu. Datang lagi. Aku membalas senyumnya. Iya. Kami memang ingin bertemu denganmu. Naufal meletakkan barang bawaannya. Wajahnya berubah sedikit serius. Ada apa? Bu Nining menatap Rendra, lalu menatap putra yang telah dibesarkannya sejak bayi. Tangannya gemetar. Nak, ibu sudah tidak boleh menyimpan semuanya sendiri.
Naufal tampak bingung. Maksud ibu? Perlahan, Bu Nining menceritakan semuanya. Tentang malam kebakaran. Tentang Pak Jatmiko. Tentang bagaimana seorang bayi tanpa nama diserahkan ke pelukannya demi menyelamatkan nyawanya. Tidak ada yang dipotong. Tidak ada yang disembunyikan. Selama hampir 1 jam, rumah itu dipenuhi keheningan. Naufal hanya mendengarkan. Sesekali ia menoleh kepada Rendra. Sesekali kepada Bu Nining. Sampai akhirnya cerita itu selesai. Ia berdiri, lalu berjalan keluar rumah. Tak seorang pun berani menghentikannya. Aku sempat berpikir, mungkin semuanya telah terlambat. Mungkin kenyataan ini terlalu berat untuk diterimanya. Beberapa menit berlalu. Suasana begitu sunyi. Bu Nining mulai menangis. Aku kehilangan dia. Bisiknya lirih. Namun saat itulah terdengar suara langkah kaki kembali mendekat. Naufal masuk lagi ke ruang tamu. Matanya sembab. Ia berdiri tepat di depan Bu Nining. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung memeluk perempuan itu erat. Ibu. Buatku. Ibu akan tetap menjadi ibu. Tangis Bu Nining pecah. Aku takut kamu membenciku. Naufal menggeleng. Kenapa aku harus membenci orang yang membesarkanku? Aku hidup karena kasih sayang ibu. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Inilah jawaban yang paling indah. Tidak ada yang kehilangan. Tidak ada yang direbut. Setelah cukup lama memeluk Bu Nining, Naufal perlahan berbalik menghadap Rendra. Mereka saling menatap. Tak satu pun berbicara. Rendra tampak sangat gugup. Aku gak datang untuk meminta apapun. Aku cuma ingin bilang maaf. Naufal menatapnya beberapa detik, kemudian tersenyum tipis. Selama ini, ternyata Bapak juga sama-sama menderita. Rendra langsung menundukkan kepala. Aku gagal menjagamu. Naufal menggeleng. Bukan. Justru karena keputusan kalian. Aku masih hidup sampai sekarang. Beberapa detik kemudian, Naufal melangkah maju, lalu memeluk Rendra. Pelukan itu tidak berlangsung lama. Namun cukup untuk meruntuhkan beban yang telah dipikul selama 20 tahun. Aku melihat bahu Rendra bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. 3 bulan kemudian, hubungan kami perlahan menemukan bentuknya sendiri. Naufal tetap tinggal bersama Bu Nining. Itu adalah keputusannya. Dan kami semua menghormatinya. Setiap akhir pekan, ia datang ke rumah kami. Kadang membantu Rendra memperbaiki peralatan elektronik. Kadang membantuku menyusun tanaman hias di teras. Tidak ada panggilan yang dipaksakan. Kadang ia memanggil Rendra dengan nama. Kadang memanggil, Pak. Namun setiap kali hendak pulang, ia selalu menepuk bahu Rendra sambil tersenyum. Dan bagi Rendra, itu sudah lebih dari cukup. Nama baik Pak Jatmiko akhirnya dipulihkan oleh yayasan. Dokumen hibah asli diserahkan kepada pihak yang berwenang sehingga hak warga atas lahan tetap terlindungi. Kenangan tentang malam kebakaran tidak lagi dipenuhi tuduhan, melainkan dikenang sebagai kisah tentang keberanian dan pengorbanan. Pak Karim yang selama ini memikul rasa bersalah akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya dengan hati yang tenang. Sedangkan aku belajar bahwa kepercayaan bukan berarti pasangan kita tidak pernah menyimpan luka. Terkadang, kepercayaan berarti memilih tetap bertahan untuk mencari kebenaran, meski kenyataannya jauh lebih menyakitkan daripada yang kita bayangkan. Kalau hari itu aku memilih pergi setelah melihat kunci berkarat di tangan suamiku, mungkin aku tidak akan pernah tahu bahwa di balik rahasia itu tersimpan begitu banyak pengorbanan demi menyelamatkan kehidupan orang lain. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau kalian menikmati cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tinggalkan juga like, bagikan cerita ini kepada teman atau keluarga, dan tuliskan di kolom komentar asal daerah kalian serta pelajaran apa yang paling kalian dapatkan dari kisah Maya, Rendra, dan Naufal. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.